menyediakan waktu dan kesempatan untuk saya dan teman-teman saya memulai presentasi. Di sini, perkenalkan, nama saya Lina Iqbal. Saya dari kelompok 1 selaku moderator untuk kelompok 3 yang beranggotakan Yusuf, Widya, Rian, Karimah, Neng Panisa, M. Ajwan, Hajar, dan juga Randy. Di sini kami akan membawakan materi mengenai peran kritis keamanan dalam cyber dalam mempertahankan dan menjamin keamanan nasional. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada slide yang pertama yang akan dibacakan oleh Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan pendahuluan. Cybersecurity dapat berpengaruh terhadap suatu negara. Tindakan yang berupa pembajakan, swabtech, penyebaran informasi palsu yang merugikan negara pasti akan saja terjadi ketika keamanan siber suatu negara lemah atau kurang dalam teknologi seperti jamin modern saat ini. Pengertian cybersecurity sebagai praktik melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan malware, peretasan, dan pencurian informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang sangat relevan dalam konteks memahami peran kritis dalam menjaga keamanan nasional. Pentingnya harus diingat bahwa keamanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga melibatkan aspek pelatihan, kebijakan, dan kerjasama internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keamanan siber. 1. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah melibatkan langkah-langkah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dalam suatu jaringan. 2. Keamanan sistem. Keamanan sistem adalah pembaruan perangkat lunak, konfigurasi yang aman, dan penerapan dalam kebijakan akses yang ketat, termasuk ke dalam keamanan nasional. Keamanan aplikasi. Pengembangan perangkat lunak yang aman dan pembaruan rutin dan pemeriksaan keamanan kode adalah aspek keamanan aplikasi. Keamanan data berfokus pada perlindungan dan keamanan dari akses yang tidak sah atau pencurian. 5. Keamanan fisik. Keamanan fisik adalah melibatkan tindakan atau perlindungan perangkat keras, fisik, dan fasilitas yang mengelola data. 6. Keamanan hardware. Keamanan hardware fokus pada kesadaran perlindungan oleh pengguna akhir. 7. Keamanan cloud. Memastikan keamanan data dan layanan disimpan di platform cloud. Keamanan mobile fokus pada perlindungan data perangkat mobile dan data keamanan nasional. Keamanan internet mengurangi resiko yang muncul dari perangkat pengguna yang terhubung dalam internet. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Yusuf. Slide kedua akan dibacakan oleh Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tahu segala sesuatu memiliki dampak positif dan negatifnya. Dalam hal ini saya security juga memiliki dampaknya tersendiri. Yang pertama, dampak positifnya dapat melindungi data pribadi, terus keberlanjutan bisnis, meningkatkan kepercayaan publik, memunculkan inovasi teknologi, proteksi dari ancaman cybercrime, pematuhan regulasi, kerjasama internasional, perlindungan infrastruktur kritis, peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Dan yang kedua, dampak negatifnya munculnya kerentanan infrastruktur kritis, kehilangan data sensitif, gangguan akan layanan publik, ketidakstabilan keamanan militer, ketidakpercayaan publik di dunia ekonomi, dan ancaman kebebasan individu, tingginya biaya pemulihan, dan cybercrime atau kejahatan cyber. Sekian. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan ancaman terhadap teman cyber. Malware melibatkan pengiriman atau penyisipan perangkat lunak berbahaya ke dalam sistem pertahanan. Malware juga dapat merusak atau mencuri data sensitif, menghancurkan sistem, dan memberikan akses tidak sah kepada pihak yang tidak berwenang. Serangan phishing melibatkan upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Serangan DOS atau disebut denial of service. Serangan DOS bertujuan untuk menghancurkan atau mengganggu ketersediaan sistem pertahanan. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang meretas sistem atau file komputer dan kemudian mengenkripsi data. Serangan APT atau disebut Advanced Persistent Threat. Serangan APT adalah serangan cyber yang canggih dan terorganisasi yang bertujuan untuk secara berkelanjutan mengakses atau mengambil informasi rahasia dari jaringan target tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih. Terima kasih untuk Randy. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ancaman teroris digital, anonimitas dan kepastian. Penggunaan teknologi dapat memberikan keuntungan dalam menyembunyikan identitas kelompok teroris. Dua, komunikasi tidak terdeteksi. Penggunaan enkripsi dan komunikasi online yang aman dapat menghentikan kelompok teroris berkomunikasi tanpa terdeteksi. Kerentanan keamanan, kemungkinan serangan teroris terhadap infrastruktur kritis seperti keuangan, listrik, dan layanan publik melalui serangan cyber dapat menciptakan dampak serius. Pembiayaan digital, kelompok teroris dapat memanfaatkan kerentanan keamanan dalam infrastruktur teknologi untuk merusak, mencuri data, dan memanipulasi informasi. Rekrutmen online, kemungkinan penggunaan teknologi untuk mendapatkan dana dan merekrut anggota baru secara online dapat menjadi tantangan dalam memerangi kelompok teroris. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Daniel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran disinformasi dan program propaganda. Polarisasi opini publik. Disinformasi dapat memicu polarisasi di antara masyarakat dengan menyebabkan pandangan yang ekstrim dan memperkuat paham-paham yang sudah ada. Ini dapat memperburuk divisi dalam masyarakat. Kedua, di sini ketidakpercayaan terhadap informasi. Penyebaran disinformasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap informasi secara online. Terhadap informasi secara umum, ini dapat membuat masyarakat sulit untuk membedakan mana informasi yang benar maupun mana yang palsu. Yang ketiga, ketegangan sosial. Ketegangan sosial di sini dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik. Informasi palsu yang dapat disebarluaskan secara luas. Keempat, kerusakan reputasi.
Kerusakan reputasi di sini, individu atau kelompok tertentu dapat menjadi korban disinformasi dengan reputasi mereka rusak karena informasi palsu yang dibuat-buat. Kelima, mengganggu proses keputusan politik. Individu atau kelompok tertentu dapat menjadi korban disinformasi dengan reputasi mereka rusak karena informasi palsu yang disebarluaskan. Di sini ada yang hilang ya. Nomor 6 di sini itu mengganggu proses keputusan politik. Jadi jika masyarakat dibimbing oleh informasi palsu, keputusan tidak jadi politik yang diambil mungkin tidak mencerminkan kepentingan sebenarnya. Segitu dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karima. Di sini saya akan memaparkan kerentanan terhadap ransomware dan serangan finansial. Data sensitif. Data sensitif yaitu seperti sektor keuangan dan institusi pemerintah yang sering menyimpan data sensitif dan kritis. Serangan ransomware dapat menimbulkan kehilangan data atau pencurian data yang sangat penting. Yang kedua, dampak keuangan. Dampak keuangan yaitu seperti serangan ransomware yang dapat menyebabkan kehilangan dana atau biaya yang sangat besar. Yang ketiga, kontinuitas operasional yaitu seperti serangan ransomware yang dapat menghentikan operasi kepatuhan dan regulasi yaitu seperti sektor keuangan dan institusi pemerintah yang harus mematuhi regulasi yang sangat ketat dalam keamanan data. Yang kelima, reputasi, dan yang keenam, upaya pencegahan dan respon cepat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Rima. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Vidya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mitigasi. Satu, ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi potensi ancaman dan kerentanan di lingkungan sekitar. Dua, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan adalah pembuatan kebijakan yang jelas dan padat. Nah, yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Pelatihan dan kesadaran adalah melibatkan kesadaran manusia dan karyawan. Empat adalah proteksi perimeter adalah penerapan langkah-langkah perlindungan di dalam masyarakat. Lima adalah nomor 7 ada pemantauan keamanan. Pemantauan keamanan adalah pemantauan proaktif terhadap aktivitas sekitar. Yang kedelapan adalah pemulihan bencana. Pemulihan bencana adalah penyusunan rencana pemulihan bencana untuk mengatasi insiden keamanan. Sekian, terima kasih. Oke, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama dalam menjaga keamanan cyber. Yang satu ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional antara perserangan cyber dan terhadap sistem energi, transportasi dan komunikasi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan suatu perserangan yang efektif. Nomor 2, kerjasama antar lembaga. Di sini kerjasama antar lembaga, pemerintah, lembaga keamanan, dan lembaga terkait lainnya perlu berkolaborasi untuk menciptakan hal yang efektif. Di sini ada nomor 3, kerjasama publik. Kerjasama publik berkolaborasi untuk menguatkan sektor kerjasama publik. Kerjasama swasta
kerjasama swasta sangat penting untuk menciptakan hal yang efektif dan penyerangan cyber yang aman. Dan di sini ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengedukasi masyarakat tentang ancaman cyber dan praktik keamanan digital adalah kunci. Yang terakhir adalah forum dan konferensi keamanan cyber. Forum dan keamanan konferensi cyber adalah mengadakan forum konferensi keamanan cyber dapat membantu dalam berbagai hal yang susah dijelaskan di sini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi presentasi pada kali ini. Untuk memahami materi selanjutnya, kita silakan untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, perkenalkan saya Sasrani dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, apa perbedaan antara malware dan virus dalam konteks keamanan cyber? Perkenalkan, nama saya Nina dari kelompok 4. Saya akan menanyakan tentang apa peran keamanan cyber dalam melindungi informasi militer dan strategi suatu negara. Izin bertanya, saya ingin menanyakan apa yang dimaksud polarisasi opini publik dalam keamanan cyber. Saya kelompok 1. Saya Widya Rahayu dari kelompok 2 ini bertanya, menurut kalian apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan cybercrime? Izin menjawab pertanyaan dari Salsa, apa perbedaan antara malware dan virus dalam keamanan cyber? Yakni virus dan malware adalah satu jenis yang sama yang dapat menyebar menginfeksi file atau program lain dengan menyisipkan dirinya, sedangkan malware sebagai dari masuk software adalah istilah umum untuk segala jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer. Jadi virus adalah objek dari malware yang memiliki kemampuan penyebaran. Kemudian Akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Peran keamanan cyber dalam melindungi militer dan strategi suatu negara. Jadi kelompok 4. Saya izin menjawab. Di era digital seperti saat ini, cyber security sangat berperan penting dalam melindungi data dan sistem dari serangan cyber yang terjadi. Cyber security merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal yang terjadi di tahun lalu. Halo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 Karina. Apa yang dimaksud polarisasi opini publik dalam keamanan cyber? Polarisasi merujuk pada pembagian atau perpecahan masyarakat atau kelompok-kelompok dalam satu sistem sosial, politik atau budaya menjadi dua kubu atau lebih yang saling bertentangan secara tajam. Izin menjawab pertanyaan kelompok 2. Ini apa saja menurut kalian upaya dapat dilakukan untuk melindungi permasalahan cybercrime? 1. Penguatan keamanan jaringan. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Hukum dan penegakan hukum. 4. Teknologi keamanan canggih. 5. Kerjasama industri. 6. Pembantuan aktivitas online. 7. Perlindungan privasi.